Shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun bagi tiap kita pada saat ini. Sehingga di sepanjang hari ini langkah kita tetap di dalam Dia. Tidak ada satupun janjinya gugur, semua tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti padi. Waktu dia makin berisi, dia makin merunduk. Maka demikianlah prinsip dalam kebenaran firman Tuhan. Siapa yang dapat menghambakan diri, ia yang terbesar. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal ke-18. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Isu ini tetap ada sampai zaman now. Kita rindu untuk jadi yang terbesar, kita rindu untuk jadi yang terutama. Karena ketika kita ada dalam posisi itu, maka segala prioritas itu melekat dalam kehidupan kita. Karenanya ada hal yang mesti kita mengerti. Prinsip keutamaan dalam kerajaan sorga berbeda dengan prinsip keutamaan dalam dunia ini. Kalau kita lihat pejabat dikawal, maka tidak ada aturan yang melekat. Bisa menerobos semuanya prioritas untuk orang tersebut. Namun dalam kerajaan sorga, ketika kita menjadi yang terbesar, maka titik beratnya adalah pada fungsi. Bukan terletak pada aksesoris. Seperti yang kita lihat di keseharian kita. Waktu kita jalani hidup ini di muka bumi. Yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan fungsi. Melakukan seluruh kegenapan yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Dan demikianlah terjemahannya. Saya mau baca ayat yang kedua dari Matius pasal ke-18. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Mungkin jadi kebingungan bagi para murid yang bertanya, siapa yang terbesar? Lalu Tuhan menempatkan seorang anak kecil. Apa maksudnya? Anak kecil Bapak Ibu, apapun yang kita ceritakan, maka ia akan bertindak. Ia akan percaya. Ia akan senang ketika diberikan janji. Coba lihat anak kecil. Saudara angkat, saudara lempar ke atas. Maka tidak ada ketakutan dalam kehidupannya. Tertawanya lepas. Meskipun belum ada jaminan bahwa yang mengangkat dan melemparkannya ke atas adalah pribadi yang pasti akan menangkap dia. Namun itu konsep dalam pemikiran anak-anak. Yang polos, yang tulus. Yang taunya hanya melakukan bagiannya. Tanpa ada motivasi-motivasi tertentu di belakang tindakan-tindakan anak kecil itu buat. Maka kalau Tuhan menempatkan anak kecil untuk sebuah pembelajaran. Siapa yang akan menjadi terbesar? Itu tepat adanya. Ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti anak kecil ini. Bukan kita menjadi anak kecil, tapi kita memiliki prinsip seperti anak kecil. Percaya, tulus, melakukan apa adanya. Tidak dibuat-buat. Gak suka cari muka. Itu kehidupan anak kecil. Ayat yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Terjemahan lain berkata, humble, menghambakan diri. Menghambakan diri kepada siapa? Menghambakan diri yang terutama kepada Tuhan. Dalam setiap aspek perintah yang dia berikan. Maka seluruh arahannya
Kita akan kerjakan dengan sepenuh hati. Karena yang menyampaikan adalah Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Itu prinsip kehidupan yang saya coba praktekkan waktu demi waktu. Maka ketika dia berfirman, ketika dia memberikan arahan, ketika dia memberikan tugas dalam kehidupan saya harus melihat itu sebagai sebuah opsi. Keharusan. Tidak ada nilai tawar. Karena sebagai hamba, apapun yang diputuskan Tuhan, tuannya wajib untuk dikerjakan. Ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Maka apapun yang diperharapkan Tuhan, anak kecil, dia kadang-kadang gak ngerti apa yang dia buat. Maka sebagai hamba, sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan banyak ragam kehidupan orang percaya, sambutlah mereka. Ayat 6 dan ayat terakhir, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik daripadanya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Maka ada konsekuensi. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita sedang melangkah untuk bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh, maka kita akan terus membesar. Bagian demi bagian. Saya berharap kita dapat memenuhi segala kehendak Tuhan. Maka anugerah yang melimpah itu pasti menjadi bagian kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.